Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa nasara abadah wa a'adha jundahu wa adamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ikhwan, para kaum muslimin, jamaah dan masyarakat DKI Jakarta yang berbahagia. Tidak terasa waktu terus berjalan, hari demi hari kita lewati, sehingga kita pada saat ini kita berada di 10 hari setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, dan kita telah berada di tanggal 12 Syawal 1421 Hijriah. Baru kemarin kita melaksanakan ibadah suci Ramadan, yang mana sebulan penuh kita melaksanakan ibadah. Kita khusyuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan kita menjalankan puasa dan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Sehingga setelah kita beribadah sebulan penuh, sampailah kita di bulan Syawal, yaitu Idul Fitri 1421 Hijriah, dengan harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita berada di bulan Syawal dalam keadaan yang fitri, seperti bayi yang baru dilahirkan daripada kandungan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dengan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang pada kesempatan lebaran tahun ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dengan secara kita bersilaturahmi walaupun dengan media sosial, ataupun kita bisa berkunjung di tempat-tempat yang masih terjangkau oleh kita, namun kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat mengalami 1 Syawal 1421 Hijriah pada tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, hingga nantinya kita akan dikumpulkan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral kaum muslimin wal muslimat, ikhwan, masyarakat DKI Jakarta, khususnya yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalani daripada hari demi hari setelah kita merayakan Idul Fitri, teringat kita akan kisah sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan sholat sunnah Idul Fitri, sebelum beliau berkhutbah di hadapan para kaum muslimin, yaitu para sahabat-sahabat yang tercinta, Rasulullah sekejap saja mendengarkan kata, yaitu kepada malaikat Jibril bertemu Allah Subhanahu wa taala mengutusnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan daripada salat sunnah Idul Fitri. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Sebanyak 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Tentu saja hal yang demikian tersebut membuat heran dan kebingungan daripada para sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbarnya, para sahabat menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin sampai 3 kali, sedangkan di antara kami tidak ada yang berdoa dan di antara kami tidak ada yang bermunajat memohon pada Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud dari amin engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada pertanyaan sahabat, tersenyum lalu mengemukakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amali, yaitu ketika waktu sholat sunnah Idul Fitri selesai, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyapa Rasulullah, "Wahai Rasulullah, maukah engkau mengaminkan doaku?"
Aku akan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia ini, di tanggal 1 Syawal ketika umatmu sedang beridul fitri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serentak mengatakan, silahkan wahai Jibril, kau berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengaminkan doamu. Kalau kita telaah, kalau kita mengambil daripada apa yang malaikat Jibril, yaitu ketika setelah sholat sunnah idul fitri tersebut, kalau saja malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah daripada permohonan doa tersebut. Masyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku warga DKI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala? Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Rasulullah menunaikan sholat sunnah idul fitri tersebut? Malaikat Jibril bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di hari yang mulia ini, di tanggal 1 Syawal yang penuh berkah ini, jangan engkau terima ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Masyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril, mustahil doa tersebut tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main yang malaikat Jibril minta pada Allah Subhanahu wa taala, tolaklah doa ibadah puasanya seorang anak yang telah durhaka kepada kedua ibu dan bapaknya. Mungkin yaitu menjadi tradisi bagi warga Jakarta khususnya, kalau sudah tiba kita merayakan hari raya Idul Fitri, selesai kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, selesai kita mendengarkan khutbah daripada sholat sunnah Idul Fitri, kita berbondong-bondong menuju kepada orang tua kita, menemui ayah dan ibu bapak kita, meminta ridhonya, meminta maafnya, meminta ampunannya atas segala dosa dan salah yang kita kerjakan. Sekian lamanya kita menjadi anak daripada kedua orang tua kita, banyak dosa, khilaf yang kita laksanakan. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu di tanggal 1 Syawal tersebut, seorang anak pasti akan menemui orang tuanya untuk meminta ridha dan ampunan daripada kedua orang tua. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan ridha Allah tergantung kepada ridha daripada kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kedua murkanya orang tua kita. Masyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat warga DKI Jakarta, itu satu doa yang diminta oleh malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan diterima amalnya, ibadahnya, puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Lalu apa malaikat Jibril yang ungkapkan dalam doa yang keduanya? Malaikat Jibril lalu mengangkat kedua tangannya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, pada saat ini hari yang mulia di tanggal 1 Syawal, di hari yang penuh berkah, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengaminkan doa malaikat Jibril. Maka mustahil kalau malaikat Jibril sudah berdoa, Rasulullah sudah mengaminkan, Allah Subhanahu wa taala tidak perkenankan atas doa tersebut. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada istri-istri, haraplah kita senantiasa berbakti kepada suami kita, karena surganya seorang istri ada di telapak daripada suami kita. Surganya anak ada di telapak ibunya, namun surganya istri ada di telapak suaminya. Maka dari itu, tidaklah salah malaikat Jibril mengatakan jangan terima doanya, puasanya, ibadahnya seorang istri yang telah tidak berhormat dan durhaka kepada suaminya. Masyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat warga DKI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para istri-istri tersebut, mereka bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada para alimil ulama, lalu bagaimana seorang suami yang membangkang kepada istrinya? Bukan di situ cara penempatannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa seorang suami adalah imam dan seorang istri adalah makmum. Maka kalau misalkan suami meminta, suami merintah kepada istrinya selagi tidak mendurkai Allah dan Rasulnya, maka perintah tersebut wajib dilaksanakan dan seorang istri wajib patuh kepada suaminya.
Karena ibadahnya seorang istri tergantung daripada suaminya. Suaminya apabila istrinya tersebut membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya tersebut tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya istrinya yang berdosa, tapi nanti suaminya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya seorang istri murni pahalanya untuk istri sendiri. Namun dosanya istri tidak mungkin ditanggung oleh istrinya sendiri, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa suaminya ikut bertanggung jawab atas dosa istrinya yang kurang didikan daripada suaminya. Masyiral kaum muslimin, warga DKI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa malaikat Jibril yang kedua. Lalu apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Malaikat Jibril berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, di tanggal 1 Syawal, di mana saat umat Rasulullah SAW merayakan Idul Fitri, maka jangan terima ibadahnya, puasanya orang kedua muslim yang telah memutuskan tali silaturahmi." Masyiral kaum muslimin, tali silaturahmi tersebut sangat penting. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang menyambung tali silaturahmi maka akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang berlimpah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedua muslim menyambung tali silaturahmi, saling berkunjung, saling minta maaf di hari yang mulia ini, maka malaikat Jibril berdoa tidak salah bahwasanya jangan diterima ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahmi. 3 doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu marilah sama-sama kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Juga kita doakan keluarga kita, istri kita wabil khusus menjadi istri yang soleha, berbakti kepada suaminya dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sambung tali silaturahmi kita sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan kita menyambung tali silaturahmi, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita akan diberikan yang berlimpah, yang berkah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita menjalankan hidup di dunia dan akhirat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Dengan ini kami mengucapkan dalam suasana yang masih Idul Fitri, minal aidin wal faidin wa makbulin taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bikhair. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita di hari yang fitri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersih dari segala macam dosa seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Taqabbalallahu minna wa minkum inni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.